Siang-siang gini memang paling enak tidur yo. Apa meneh ditemani angin sepoi-sepoi, pasti tambah pules ya lur. Desa Jedis di Temanggung iki posisinya di kaki Gunung Sumbing. Jadi nggak cuma sejuk, tapi pemandangannya juga indah. Sayangi, aku lagi nggak bisa nyantai, apa meneh tidur. Lawong Mas Jerry minta aku ngangkat pupuk, tapi aku tetap semangat kok. Mas, oh iya, pupuk ada ganti mas. kuno ya mas. Ada lagi ya. Yuk gantian, terus lagi. Oh iya. Mas Jerry minta aku merapikan daun murbei sekalian ambil buahnya. Wah, kalau Wiki, aku kudu manjat pohon, soalnya buahnya pada di bagian atas banget. Ada yang sudah pernah nyoba buah murbei? Rasane manis dan asem. Pokoknya seger ya lur. Kalau soal perawatannya, tanaman murbei nggak ngerepotin kok. Cuma butuh pemangkasan secara rutin. Tujuannya untuk meningkatkan produksi buahnya. Buah murbei tidak hanya bisa diambil buahnya aja yo. Batang kayunya juga bisa dijadikan bahan mebel. Kalau daunnya biasanya digunakan untuk pakan ulat sutra. Memangkas pohon murbei ternyata lumayan menguras tenaga. Perutku jadi lapar iki. Bapak, gorengan lontong. Gorengan lontong. Mbak, beli gorengannya mbak. Ada. Wih, kebetulan ada pedagang gorengan. Gorengannya siapa mbak? Entah. Entah ngono apa disebut. Kebiasaan. Iya ada bapak tok. Yo, Rasa apa weh? kacang, coklat, 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 kacang. Ya elah, rasa kacang karo coklat toh. Ampun ngomong. Kebiasaan. Wah. Waduh, rasa apa ya? Ah, kau nih cek. Sakit, Mbak. Apa ya? Ayo tak tungkapin kuwi, Pak. Yo. Loh. Piye to, Bu? Lah aku pilih ket mau lho. Walah, emang susah kalau ngelawan mak-mak. Gak akan menang. Aku yang duluan datang malah diserobot ibu-ibu yang mau borong bakpao. Aku arep tuku bakpao. Kula pilih-pilih. Dituku ibuke kabeh diborong kabeh. Lah apa Pak Hansip? Ini wae, ben padha-padha adile. Lah piye Pak Hansip? Piye? Oke. Pilih. Masa sih Cito? Iki gawe gendong. Nah, iki gawe aku wong damai. Ya wis ya. Ayo, ayo. Ya wis. Monggo. Lah Hansip mau piye malah entuk akeh dhewe? Oh, ayo Mas, aku ngidame piye? Oh iya wis lah. Wis timbang ra entuk tak paneh. Ayo. Malah piye to, Pak? Lah bakpao kaya entuk sitok tok. Ono-ono wae hari iki lur. Cuma kebagian bakpao satu, malah jatuh gara-gara ketabrak Mbak Happy. Iso. Nah. Bisa dah? Dah, mau. Enak. Iki bakpao tiba reget tok. Lah, Wah, reget aku kena pasar lemah. Iki aku panen godhong murbei lho. Wah, tak nggo jamu. oh ngene wae. Iki rasa jamu. Iki gawe isian, apa aku gawe bakpao iki isiane. Bakpao Iya. isian godhong iki. Enak no. Ya wis ya. Tapi ono untunge. Aku malah dapat ganti bakpao spesial pakai daun murbei. Koyo opo kuwi rasane yo? Aku jadi penasaran. Aku harus bantu Mbak Happy supaya cepet jadi bakpao nih. Daun dan buah murbei harus dicuci sampai bersih. Kemudian
Diiris tipis-tipis supaya lebih gampang ditumbuk. Daun murbei tidak hanya bermanfaat sebagai pakan ulat sutra loh, tapi juga banyak yang memakainya untuk penurunan panas dan mengatasi sembelit. Oh iya, jangan terlalu halus menumbuk supaya masih ada sensasi krenyes-krenyesnya waktu dimakan. Bahan untuk bakpao gampang ditemukan di warung ya lur. Hanya pakai tepung terigu, susu hangat, butter, baking powder, pengembang, garam dan gula. Cara membuat bakpaonya dijamin gak ribet kok. Campurkan susu, garam, gula dan ragi sampai mengembang. Sambil menunggu, buat adonan bakpaonya. Tepung terigu dan baking powder diaduk sampai rata. Kalau susu sudah mengembang, bisa dicampurkan ke tepung. Pelan-pelan aja nuangnya, sambil terus diaduk. Jadi adonan nggak gampang menggumpal. Terakhir, tambahkan butter. Kemudian uleni lagi sampai benar-benar kalis. Supaya lebih cepat, adonan biasanya dilempar-lempar seperti iki yo. Mbak, Ya. ini Mbak, daun murbainya Oh, iya. sama buahnya udah siap. Oh ya, tak sini ya. Kasih dulu. Oh ya Mbak. Setelah kalis, adonan masih harus didiamkan sekitar 1 jam supaya lebih mengembang. Gak ada waktu untuk leha-leha kalau bikin bakpao lur. Sekarang buat isi bakpaonya yo. Masak gula dan air sampai mencair, sambil terus diaduk supaya nggak cepat gosong. Tambahkan sedikit garam supaya lebih kaya rasa. Setelah itu, masukkan daun murbei. Aduk terus sampai gula meresap ke dalam daun murbei. Tunggu sampai mengental dan jadi selai. Adonan bakpao yang sudah mengembang langsung dibagi 2 wae. Tambahkan pasta pewarna makanan supaya bakpao nih makin cakep. Uleni lagi sampai warnanya tercampur merata. Kalau sudah selesai, tutupi adonan supaya nggak kempes. Kalau selainya sudah jadi, bisa langsung dimasukkan ke adonan bakpao. Pipihkan adonan, lalu tambahkan selai dan ditutup lagi. Pokoknya selai yang dipakai secukupnya wae yo, supaya gampang ditutup. Untuk hiasan bisa pakai kismis dan coklat chip. Ojo lali buah murbainya lur. Tadi, tak fokus ya. Iya. Aku tak beres iki ya. Setelah selesai membentuk dan menghias bakpao, sekarang tinggal mengukus. Gak lama kok, cukup 15 menit. Pakai alas daun pisang biar bakpaonya nggak lengket. Oh iya, bakpao nih ojo ditumpuk supaya bentuknya tetap bagus. Wih, bakpao murbei nih
siap disantap iki. Cantik-cantik yo. Nggak sia-sia, aku sabar nunggu bakpo spesial. Langsung dimakan wae iki. Wah, bakpo ini bener-bener lembut. Begitu sampai ke isinya, masih terasa tekstur daun murbay. Opo meneh ditambah aroma khas selai daun murbay, bikin tambah nikmat lur. Terus di akhir gigitan ada seger manis asem dari buah murbaynya. Sempurna banget rasanya lur. Sebagai salah satu negara penghasil singkong terbesar di dunia, tak heran jika negeri kita punya beragam olahan dengan bahan utama singkong. Salah satunya selondok, cemilan dari Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumur Arum, Kecamatan Grabak, menjadi sentra produksi selondok terbesar di Magelang loh lur. Dalam sehari, Desa Sumur Arum butuh singkong hingga 40 ton, sehingga untuk memenuhi kapasitas produksi seluruh desa, singkong didatangkan dari kabupaten lain seperti Wonosobo dan Temanggung. Singkong yang diolah ini dari jenis Rengganis, salah satu jenis singkong terbaik yang ada di Pulau Jawa lur. Itu dipres aja. Oh, ya Pak. Yang unik dari membuat selondok, selain cara membuatnya adalah lamanya membuat selondok. Yang normalnya produksi selondok akan selesai setelah 1 minggu lamanya lur. Di hari pertama dilakukan 2 tahap, yaitu pengupasan dan pemarutan singkong. Dalam sehari, singkong yang harus diparut sekitar 3 ton banyaknya. Selanjutnya adalah tahap pengepresan. Di tahap ini, singkong parut harus dibuang airnya. Susun karung singkong seperti ini lur. Lalu beri tekanan di atasnya. Alat dongkrak dipakai untuk menekan karung-karung ini. Diamkan semalaman. Hasilnya, singkong akan bebas dari air. Dul, udah tinggal aja lanjut yang di sana. Lah yang didapat. Hasil ayaan ini nantinya bakal dimatangkan dengan cara dikukus lur. Tepung singkong alias adonan selondok dikukus dalam wadah bambu berbentuk kerucut ini. Setelah matang, bahan selondok ini akan didinginkan selama 3 hari 3 malam. Proses pendinginan ini tidak boleh dipercepat dengan cara apapun. Inilah salah satu penyebab lamanya membuat selondok lur. Setelah didinginkan, adonan selondok berbentuk kerucut ini punya bagian luar yang sangat keras. Bagian ini harus dibuang dengan cara dikerok. Kalau tidak dibuang, nantinya adonan akan sulit dipotong dan juga dicetak. Setelah dikerok, lanjut potong dengan alat pemotong besar, mirip pemotong kertas yo lur. Selanjutnya, adonan selondok ini cukup empuk lur. Potong pakai pisau kecil juga bisa. Cuma untuk mendapatkan permukaan yang rata hanya bisa didapatkan dari pisau besar seperti ini.
Dengan begini, selondok akan mudah dicetak, Lur. Hebatnya, bahan selondok masih dapat digiling atau dicetak setelah 3 hari didinginkan. Padahal kandungan airnya hanya didapatkan dari proses pengukusan saja. Alat cetak yang digunakan seperti alat giling kebanyakan. Hanya saja bagian depan alat diganti dengan plat berlubang tipis yang agak panjang. Jadi saat adonan keluar akan tercetak memanjang seperti pita, Lur. Pencetakan ini biasanya akan dilakukan mulai pada hari ketiga proses produksi. Saat permintaan produk selondok sedang meningkat, proses pencetakan ini dilakukan hingga larut malam. Lanjut, potong untaian pita ini, kira-kira panjang 12 cm, Lur. Setelah itu, baru pisahkan satu demi satu seperti ini. Tahap ini biasa disebut suwar-suwir. Sebagai cemilan ringan, selondok memang banyak penggemarnya yo. Yo termasuk aku, Lur. Rasanya gurih banget. Tong-tong inilah yang bertugas mencampur selondok dengan bumbu yang telah disiapkan. Putarannya 1 menit khusus untuk selondok orisinal yang berwarna putih. Selain selondok yang berwarna putih dengan rasa gurih, ada juga yang rasanya pedas, Lur. Campurkan bumbu yang terdiri dari garam, beragam bumbu dapur, dan cabai yang telah dihaluskan. Tuang juga air secukupnya. Tong yang terus berputar akan mencampurkan bumbu sampai merata. Terakhir, tambahkan pewarna makanan secukupnya. Diwarnai sebagai tanda kalau selondok ini punya rasa pedas, Lur. Sip, tinggal dijemur deh, Lur. Saat matahari sedang panas seperti ini, penjemuran akan dimaksimalkan. Proses penjemuran akan dilakukan selama 1 hari penuh. Selain itu, pekerja juga harus rajin membolak-balik selondok agar semua bisa kering bersamaan. Di Desa Sumur Arum sendiri, selondok hanya digoreng saat tertentu saja, misalnya saat ada tamu berkunjung. Setelah nonton cara membuatnya, ku jamin kalian pasti jadi pengen makan selondok kan, Lur? Jos gandos. Siang ini, aku dan beberapa warga Pesanggerahan Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur menumpang mobil menuju kebun kelapa. Sebagai salah satu penghasil kelapa, warga desa sini memang hampir setiap hari memetik kelapa. Hasilnya akan diolah jadi minyak kelapa. Lokasi kebunnya di sekitar kaki Gunung Rinjani. Gak heran yo kalau banyak tanjakan di sepanjang perjalanan. Alah, kok yo apes banget mobilnya. Rakuat nanjak. Piye iki? Untungnya warga langsung kompak membantu Pak Supir. Ayo dorong rame-rame. Ayo, ayo, ayo.
Akhirnya, sampai juga di kebun kelapa Pak Mirdan. Bang, makasih ya Bang ya. Yuk. Ayo. Ayo tebak, kelapa mana yang bakal aku panjat? Coba lihat dulu, Dul. Ada garing nggak? Gua ada. Oh, ini banyak ini. Iya, petik aja. Oh, ini saya panjat. Oh iya, tanaman kelapa yang ini lumayan tinggi loh. Kira-kira mencapai 25 meteran sampai 30 meteran. Gak boleh sembarangan manjat kelapa yo. Butuh pengalaman dan trik khusus. Yang jelas, butuh kondisi fisik yang prima. Soalnya, iki lumayan menguras tenaga. Biasanya, tanaman kelapa mulai berbuah saat usia 2 tahun. Biasanya akan terus produktif sampai 7 tahunan. Sepertinya buah kelapanya sudah cukup. Aku harus langsung membawanya ke tempat pembuatan minyak kelapa. Bang, langsung kupas batok ya. Iya. Ini dia tempatnya. Setiap hari, Pak Mirdan dan keluarganya mengolah 30-an butir kelapa. Hasilnya sekitar 10 liter minyak kelapa siap jual. Oh iya, ampas minyaknya jangan dibuang. Nanti mau dijadikan kue kekinian loh. Penasaran? Sabar yo, aku harus mengupas kelapa dulu. Setelah beres dikupas, langsung dicuci sampai bersih. Dul, tolong cuci kelapanya, kasih ceramah. Oh, ya Bang. Ya. Kak Rama, ini kelapanya udah dicuci Kak Rama? Oh iya, Ndul. Ini tolong diperas ya. Oh ya Kak. Kalau sudah, kelapa akan diambil santannya. Biasanya sih, sampai perasan ketiga saja yang dipakai yo. Jangan sampai terlalu encer, soalnya bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Di sini ya lur, santannya dimasak. Kebetulan Nenek Fatima sudah mulai mengadu santan sejak pagi. Mak, ini santunnya Mak. Taruh di situ. Ini kasih Nika. Oh, ya Mak. Mbak Nika dan Mbak Yani akan membuat fluffy pancake dengan campuran ampas minyak atau ketan. Ayo, yang mau coba bikin di rumah, boleh dicatat bahan dan cara membuatnya. Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Kocok kuning telur dan gula sampai rata dan gula tidak menggumpal. Setelah
Setelah itu, tambahkan mayonesnya. Munah rata baru tambah campur si susu ndak? Iki rahasiane pancake lebih lembut, tebal dan mengembang. Aduk lagi ya. Kemudian tambahkan segelas susu cair supaya lebih lembut dan rasanya gurih. Wah, selesai sih udah ngocok ya? Nah, selesai. Mbak Nika kebagian tugas menyiapkan adonan inti. Bahannya tepung terigu dan garam. Sekarang tinggal mencampur adonan kuning telur dan tepung terigu. Oh iya, putih telurnya tetap dipakai loh. Kocok sampai berbusa. Yang semangat ngocok telurnya ya Mbak. Putih telur dan kuning telur yang diolah masing-masing iki ada maksudnya loh. Kuning telur dicampurkan dulu supaya dapat tingkat kelembutan adonan yang pas. Sementara kocokan putih telur dimasukkan paling terakhir. Tujuannya untuk membuat adonan lebih padat dan punya kandungan protein yang lengkap. Jelas toh? Selanjutnya, masukkan 3 sendok tepung maizena. Ini yang membuat adonan semakin kenyal saat dibentuk. Kak Nika, ini ampas minyaknya Kak. Iya Dul, makasih ya. Oh ya Kak. Ya. Kak, endang tulung samaan te ampas kelapa nih. Ya, sedikit Bang. Wah iki bahan pelengkap yang paling jos. Ketak alias ampas minyak. Langsung wae, masukkan ke dalam adonan fluffy pancake dan aduk sampai merata. Tambahan ketak ini bisa membuat adonan makin gurih dan bertekstur. Jadi, kayak ada krenyes-krenyesnya ngono. Jangan lupa tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih cantik dan menggugah selera saat disantap. Ampas kelapa sering dianggap nggak berguna yo, padahal sebenarnya masih punya kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan dalam ampas kelapa juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sini Kak, saya cetak. Ini dia, adonan pancake sudah siap dicetak. Pakai wajan anti lengket yang sudah dipanaskan. Kudu ekstra hati-hati saat mencetak, soalnya adonannya super lembut. Tuang adonan dan bentuk sesuai selera. Tambahkan minyak secukupnya supaya nggak lengket. Ulangi terus sampai adonannya habis. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu datang. Fluffy pancake ampas minyak tampil menawan dengan tambahan madu dan cocoa chip. Piye, menggoda tenan toh tampilannya? Jadi gak sabar pengen nyobain. Sesuai dengan namanya iki, fluffy pancake ampas minyak memang bener-bener fluffy alias lembut. Nggak nyangka toh, ampas minyak yang biasanya jadi masakan tradisional bisa jadi makanan internasional. Nggak cuma tampilannya yang oke, tapi rasanya juga mantul. Jadi pengen nambah terus pokoknya.
Mumpung cuaca lagi bagus, ayo Leh, kita main sampai puas. Pantai Brencong di Kebumen ini memang masih tergolong sepi pengunjung. Tapi justru suasana ini yang aku cari. Seperti pantai milik sendiri. Jadi bisa main sepuas-puasnya. Duh, maaf ya Mbak. Saking asiknya main, aku jadi gak memperhatikan sekitar. Itu Mas, jadinya jatuh semua. Apa, Pak? Ini aku lagi ngambil undur-undur ini jadi jatuh semua. Apa? Ya maaf, orang ngerti wah, kena banyu paling. Ora. Tenang Mbak, YouTube-nya pasti aku ganti deh. Iya. Guys, rasa kesuh, gak usah nesu-nesu. Ayo deh, bantu aku cari YouTube buat Mbak Putri dan Mbak Caca. Wes, Pak, tenang gue. Tak golek tak joli. Ya. YouTube atau undur-undur laut tidak mengenal musim. Hampir setiap hari bisa ditemukan di pantai. YouTube paling senang bersembunyi di dalam pasir. Jadi, aku harus menggali pasir. YouTube cepat sekali pergerakannya. Saat ombak datang menyapu pasir, YouTube bergerak gesit melompat keluar. Nah, saat itulah aku harus sigap menangkap YouTube. Kayaknya sudah cukup ya, Mbak. Mbak Putri sedang menyiapkan adonan nagasari. Bu Dowi sudah menyiapkan bumbu tumis untuk YouTube. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bawang bombay. Kalau bahan adonannya mudah dan murah. Hanya tepung beras, tepung tapioka, garam, gula pasir, dan santan. Santan kental dulu yang dimasak. Selanjutnya, adonan tepung beras. Harus terus diaduk ya. Kalau sudah mengental, baru diangkat. Adonan dibagi menjadi 2 dan diberi pewarna. Aku bertugas menumis YouTube. Setelah wangi bumbunya keluar, baru YouTube dimasukkan. Untuk perasa, cukup merica, garam, dan gula. Mbak Put, Ya. YouTube-nya udah matang nih, Mbak. Oh iya, makasih ya, Dul. Adonan sudah siap. YouTube juga sudah matang. YouTube dimasukkan ke dalam adonan, lalu dibungkus daun pisang. Bungkus alami seperti ini akan menambah harum sedapnya kue nagasari. Nagasari dikukus sekitar 10 menit. Kalau mau lebih tanak, boleh sampai 15 menit. Makanan yang tanak tidak mudah basi tuh. Rasa nagasarinya combo. Manis di luar, gurih renyah di dalam. Resepnya Mbak Putri boleh dicoba di rumah nih. Apalagi katanya YouTube punya manfaat omega 3 yang baik untuk perkembangan otak anak. Hari ini, aku bantu-bantu kerja di Desa Sukorejo, Kabupaten Trenggalek, Lur. Ini salah satu sentra genteng-genteng ngelayur.
Sekarang aku mau mengolah tanah liatnya dulu yo. Biasanya tanah diambil dari sawah yang masih produktif. Kedalaman tanah yang dipilih sekitar 1 meteran. Sehari sebelum diolah, tanah disiram air sampai lembek. Kemudian tanah dimasukkan ke mesin penggiling. Proses ini dilakukan 5 kali supaya teksturnya padat dan halusnya merata. Saat penggilingan, tanah secara otomatis akan berbentuk kotak. Kalau di sini nyebutnya emplek, lur. Ukurannya udah disesuaikan dengan genteng yang akan dibuat. Sekilas bentuk tanahnya mirip coklat yo. Jadi pengen gigit. Selanjutnya, proses pembentukan genteng pakai mesin. Tapi untuk pres tanahnya masih manual yo, lur. Dalam 1 hari, mesin ini bisa menghasilkan 2.500 genteng. Kemudian, genteng dijemur sampai kering. Tapi, jangan langsung di bawah sinar matahari. Cukup diangin-anginkan selama 4 hari. Tujuannya, supaya genteng bisa kering alami. Jadi nggak gampang pecah. Setelah kering, baru bisa dijemur di bawah matahari selama 1 minggu. Sesekali gentengnya dibolak-balik agar keringnya sempurna. Dul, Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? kayu kayu atuh diobong. Kayu bakar? Kayu bakar. Oh ya Pak. Setelah 1 minggu, genteng-genteng mesti dibakar, lur. Pastikan kayu untuk pembakaran benar-benar kering yo. Soalnya bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Proses pembakaran gentengnya lumayan, lur. Untuk tahap awal butuh sekitar 6 jam dibakar pada suhu di bawah 1000 derajat. Setelah itu pembakaran dengan suhu di atas 1000 derajat. Suhunya harus stabil yo. Kalau enggak, genteng yang dihasilkan kurang bagus kualitasnya atau malah gagal. Ini tungku yang siap dikeluarkan gentengnya, lur. Biasanya sudah didinginkan sekitar 12 jam. Dalam 1 tungku pembakaran bisa menampung hingga 15.000 genteng.